Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini, kita akan mendengar sebuah cerita dari Iqbal saat ia ada di pondok pesantren. Memang jika mendengar kata pondok pesantren, mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa pondok pesantren merupakan tempat yang damai dengan suasana yang adem. Tidak mungkin terdapat hal-hal yang berbau mistis. Karena jika dipikir secara logika saja, pondok merupakan tempat kita untuk mendalami ilmu fikih, belajar mengaji, dan tempat kita untuk beribadah. Namun, bagi sebagian orang yang mempercayai adanya hal gaib, mungkin tidak akan berpikir demikian. Seperti Iqbal contohnya. Iqbal adalah tipe orang yang bisa dibilang percaya dengan adanya hal gaib. Karena hal yang membuatnya percaya akan adanya setan dan semacamnya itu diawali pada saat ia kelas 10 SMA. Mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini berawal saat Iqbal tengah tidur di malam hari. Ketika itu hujan turun begitu deras. Petir menyambar dan bersaut-sautan. Entahlah, mungkin sekitar pukul 2 dini hari, Iqbal merasa badannya tidak bisa digerakkan. Sekujur tubuhnya terasa sangat kaku. Keringat keluar tanpa henti. Nafasnya pun terasa sesak. Di dadanya seperti tertimpa sesuatu yang berat. Ia mencoba membuka mata, meski awalnya sangat sulit. Saat ia berhasil membuka mata, betapa terkejutnya ia. Sosok hitam berbulu dengan taring itu berada tepat di depan matanya, duduk di atas tubuhnya. Pantas saja dadanya terasa sesak sekali. Matanya yang sebesar tutup toples dengan warna merah itu menatap tajam melotot ke arahnya. Refleks pada otaknya mengatakan untuk menjerit. Tapi entah mengapa mulutnya seakan terkunci. Dilirik kakak Iqbal yang masih tertidur pulas di sampingnya. Iqbal berharap kakaknya sadar akan betapa paniknya dia sekarang. Dilihat kembali sosok besar itu. Dia hanya diam dan melotot ke arahku. Entahlah, Iqbal tak tahu apa maksudnya. Mungkin hanya ingin menunjukkan eksistensinya atau sekedar ingin berkenalan saja. Tapi jujur saja itu sungguh menakutkan untuk sekedar berkenalan. Setan gila mana yang berkenalan dengan cara seperti ini? Setelah lama dia berusaha untuk bergerak, tetapi tidak membuahkan hasil. Sudah ia baca berbagai doa, tapi belum berhasil juga. Akhirnya dengan segala keputusasaan, Iqbal mencoba untuk kembali tidur. Keesokan harinya, Iqbal terbangun dengan badan basah, penuh peluh seperti terguyur air. Setelah kejadian itu, Iqbal merasa dirinya mulai sensitif akan hal-hal seperti itu. Di sekolah, terkadang ia melihat mereka yang tak kasat mata, walaupun hanya sekelebat bayangan saja. Namun, setelah lulus SMA, Iqbal mulai merasa biasa kembali. Tidak ada bayangan sosok seperti mereka lagi. Berlanjut saat awal masuk kuliah. Iqbal memutuskan untuk berkuliah sambil mondok. Pondoknya terletak dekat dengan kampus. Tapi sebenarnya bukan hanya itu alasannya untuk mondok. Ada alasan lain, yang salah satunya karena Iqbal adalah anak beasiswa KIP.
dan diwajibkan untuk mondok sekitar 1 tahun. Awal masuk di pondok ini, Iqbal merasa biasa saja. Bangunan yang masih baru jadi dan juga terkesan lebih modern daripada pondok-pondok pada umumnya, mungkin lebih mirip kos-kosan daripada pondok pesantren. Bangunan ini berdiri di atas sebuah lahan bekas kebun sengon dan bambu. Di sekitarnya pun masih banyak pohon bambu yang tumbuh dengan lembat, membuat kesan bangunan ini sedikit seram. Malam pertama di pondok terasa biasa saja, tidak ada yang aneh. Mereka semua yang berjumlah 20 anak sebagai angkatan pertama di pondok ini hanya melakukan perkenalan biasa dan mendengarkan penjelasan dari Abah dan sholat seperti biasanya. Keanehan mulai terjadi di minggu kedua. Ketika Iqbal berada di pondok ini, dia mulai sering ketindihan dan sering merasa meriang. Entahlah, mungkin efek penyesuaian udara atau karena saja hawanya jauh lebih dingin. Saat itu memasuki waktu maghrib dan hujan turun dengan lebat. Mereka semua mulai bergegas menuju ke aula untuk menunaikan sholat. Iqbal berada di barisan kedua paling ujung dekat dengan jalan masuk ke aula. Iqbal yang sedang melamun pun melihat sesosok perempuan berambut sebahu menggunakan baju putih dengan muka yang cukup rusak. Dia mengintip di sela-sela tembok dan pintu. Aula ini berada di lantai 2, sedangkan lantai 2 ini masih kosong kamarnya. Hanya di kamar lantai bawah yang sudah terisi sebagian. Iqbal hanya melihatnya sekilas. Setelah itu, ia menghilang entah kemana. Tidak lama setelah itu, Abah pun datang dan mereka mulai menunaikan sholat maghrib. Keesokan hari pun tiba. Iqbal menceritakan hal ini ke temannya. Yang kebetulan hari itu ayah Iqbal sedang datang untuk berkunjung. Dia bilang bahwa ayahnya juga melihat perempuan itu. Sekedar informasi, ayahnya teman Iqbal ini bisa dibilang mempunyai kemampuan istimewa dan biasa membantu orang-orang untuk berobat dari hal-hal semacam itu. Setelah Iqbal menceritakan hal ini, beberapa hari kemudian teman Iqbal mengatakan bahwa sosok itu sudah dipindahkan oleh perewangan ayahnya. Tak terasa sudah memasuki UTS. Dan saat itu kuliah masih secara online. Iqbal dan satu temannya, sebut saja Ferry, mereka satu jurusan di kampus yang sama. Malam itu mereka sedang bergadang di tangga menuju lantai 2, mengerjakan deadline tugas, sekaligus menunggu air pump penuh. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi. Mereka berdua masih asik mengerjakan tugas, sambil sesekali bercanda dan mengobrol agar tidak terlalu hening. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada suara benda terlempar. Sepertinya itu batu. Tapi ini sudah malam. Orang gabut mana yang melempar batu ke arah pondok jam 1 malam? Mendengar suara itu, Ferry mengajak Iqbal untuk segera kembali ke kamar saja. Tapi Iqbal berkata, "Sebentar lagi Fer, sekalian nunggu air penuh, takutnya gak ada yang matiin nanti." "Udah gak apa-apa, mungkin hanya orang iseng." Sebenarnya Iqbal juga merasa sedikit takut, tapi ya nanggung aja jika balik ke kamar. Setelah ia pastikan air pump terisi penuh, mereka bergegas mematikan saluran air dan segera kembali ke kamar. Ketika tahun ajaran baru, pondok sudah mulai ramai. Semua kamar sudah terisi penuh. Hari itu malam Jumat, selepas sholat maghrib,
Mereka melanjutkan membaca Yasin tahlil. Tepat setelah selesai membaca, salah satu mahasiswa baru yang duduk di samping Iqbal tiba-tiba menjerit ketakutan sambil meringkuk dengan posisi sujud. Semua orang panik. Iqbal yang berada di sampingnya hanya bisa terdiam. Jujur saja dari awal sebelum sholat, Iqbal sudah tahu bahwa dia memang sedang ada sesuatu. Mereka pun bersama-sama mulai membaca ayat kursi dan mencoba menghubungi salah satu pengasuh pondok pesantren. Panggil saja Pak Misbah. Setelah Pak Misbah datang dan anak itu ditenangkan, akhirnya mereka melanjutkan sholat Isya. Malam sebelumnya, sebelum kejadian, sebut saja anak yang kesurupan tadi Agung. Dia juga mengalami hal yang sama saat akan tidur di malam hari. Dia bilang melihat seorang berjalan ke arah dapur. Awalnya Agung kira itu adalah Iqbal, karena memang Iqbal sering ke dapur malam-malam hanya untuk membuat mie. Namun Iqbal bantah hal itu, karena memang malam sebelumnya Iqbal tidur lebih cepat dari biasanya. Memang sebelum kejadian itu, Agung sudah merasakan hal aneh dari hari-hari sebelumnya. Bisa dikatakan Agung ini adalah anak istimewa. Dia sudah bisa melihat hal seperti itu dari kecil. Beberapa bulan setelahnya, salah satu teman Iqbal, sebut saja Hanung. Hanung saat itu baru pulang dari kampus karena ada kegiatan. Waktu menunjukkan 6:30 malam. Ia yang waktu itu hendak memasuki gerbang, tiba-tiba berhenti. Di depannya berdiri sosok hitam besar, seperti menghadang jalan masuk Hanung. Beruntung saat itu ada temannya yang melihat perilaku aneh Hanung. Mereka berdua langsung menuntun Hanung untuk masuk ke dalam. Kata Hanung saat itu rasanya campur aduk. Ingin lari tapi tidak bisa. Badannya kaku seperti patung. Dari sekian banyak cerita horor dan aneh itu, sekarang mereka sudah mulai terbiasa. Belum lama ini, Iqbal dan teman sekamarnya juga merasakannya lagi. Awalnya mereka sedang bermain HP. Temannya berkata bahwa ia mencium bau amis yang sangat menyengat. Sebenarnya Iqbal tidak terlalu sadar akan bau itu. Padahal pintu kamar masih terbuka lebar, karena ia pikir mungkin itu bau bangkai hewan. Tapi saat Iqbal menyuruh temannya untuk menutup saja pintu, bau itu mulai menyengat di hidungnya. Tak ingin berpikiran negatif, Iqbal pun memutuskan untuk tidur, karena memang jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Keesokan harinya, temannya bercerita. Tadi malam setelah kejadian itu, dia pergi untuk membuat mie di dapur. Namun, saat ingin kembali ke kamar, ia melihat sosok pocong di depan gerbang, di antara pohon pisang. Awalnya, temannya tidak sadar akan sosok itu. Karena pada awalnya dia hanya melihat mata merah menyala di antara pohon pisang itu. Tapi semakin ditatap, mata merah itu semakin jelas bentuk dari sosok itu. Katanya jika melihat hantu kita tidak boleh menatap tepat di matanya, karena hal itu bisa mengundang mereka. Dan benar saja, saat tidur, teman Iqbal bermimpi didatangi sosok pocong itu tepat di depan wajahnya. Inilah akhir cerita dari gangguan-gangguan yang terjadi di pondok pesantren yang ditempati Iqbal. Hingga saat ini Iqbal sudah lulus dari kampus dan sudah pindah ke kos yang dekat dengan tempat ia bekerja. Pesan dari video ini adalah, ada baiknya kita selalu berdoa agar selalu dalam lindungan Allah. Dan tak lupa juga untuk selalu beribadah agar senantiasa merasa tenang. Dan selalu berdoa dalam melakukan segala hal agar selalu dimudahkan dan diberikan keselamatan. Jika kalian memiliki
cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian. Silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.